Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudah. Kita lanjutkan pembahasan jawaban terhadap syubhat al-mubtadi'ah yang terakhir pada kajian yang lalu. Nah, qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa min ad-dalil 'ala dhalika aidan ما حكى الله تعالى عن بني إسرائيل مع علمهم وصلاحهم أنهم قالوا لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. وقالوا أناس من الصحابة اجعل لنا ذات أنواط. فحلف النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا مثل قول بني إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها. Di antara dalil untuk membantah syubhat al-mubtadi'ah yang mereka katakan bahwa kami telah mengucapkan asyhadatain, kami telah mengucapkan la ilaha illallah, kami salat, kami saum, kami berhaji. Kenapa Anda mengkafirkan kami? Kenapa Anda menyatakan kami kufar atau musyrikin? Anda samakan kami dengan kufar Quraisy. Beda dong tentunya. Mereka tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Mereka tidak mau membenarkan Rasulullah atau beriman kepada apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini sudah tahu kita jawabannya. Sekarang jawaban yang berikutnya adalah apa yang Allah sebutkan tentang peristiwa yang terjadi pada Bani Israel, pengikut Musa. Bani Israel dari kalangan pengikut Nabi Allah Musa alaihissalam yang telah beriman kepada risalah Nabi Musa, sehingga mereka ikut bersama Nabi Allah Musa, ikut berjuang bersama beliau, ikut berdakwah bersama beliau, ikut berjihad bersama Nabi Allah Musa alaihi salam. Bahkan Syekh menegaskan ma'ilmihim wa salahihim, suatu peristiwa yang menimpa Bani Israel dalam keadaan mereka orang yang punya ilmu, dalam keadaan mereka tahu permasalahan tentang tauhid. Mereka paham, mengerti tentang apa yang disampaikan oleh Nabi Allah Musa dan beriman. Wa salahihim, dan kesolehan mereka, Banu Israel yang bersama Musa. Nah, coba ini perhatikan yang sedang akan Allah sebutkan di dalam ayat ini adalah tentang pengikut Nabi Allah Musa, yang mereka adalah orang-orang salihin, orang-orang yang mengerti apa yang disampaikan oleh Nabi Allah Musa dan menerimanya sebagai dakwah dari Nabi Musa. Kemudian, barakallahu fikum, annahum qalu li Musa, mereka berkata kepada Nabi Musa, mereka berkata kepada Nabi Allah Musa, mengajukan suatu permintaan yang mereka mengira bahwa permintaan ini masih dalam koridor yang diperbolehkan,
sesuatu yang masih lumrah untuk dilakukan. Permintaan yang diajukan oleh mereka adalah ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Yakni ini terjadi ketika dalam sebuah perjalanan bersama Nabi Musa. Diriwayatkan dalam sebuah rencana ketika menghadapi Fir'aun. Ketika menghadapi Fir'aun dan pengikutnya. Nah, di saat itu para pengikut Musa ini ketika sampai di suatu tempat, sampai di suatu daerah, mereka menyatakan kepada Nabi Musa, mengajukan permintaannya. Wahai Nabi Allah Musa, tolonglah jadikan bagi kami ilah. Yang dimaksud ilah di sini adalah sesuatu yang bisa dimintai barokah. Sesuatu yang bisa dijadikan sebagai wasilah untuk melancarkan, memudahkan keinginan-keinginan mereka, mengantarkan mereka kepada keselamatan yang akan lebih didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka mukminin ini. Mereka mukminin. Nah, tapi Allah beri nama mereka sebagai ilah. Kama lahum aliha, sebagaimana mereka juga dari pengikut Fir'aun ada beberapa perkara yang mereka jadikan sebagai tempat mengail dan mengais barokah. Nah, ini permintaan siapa? Pengikut Nabi Allah Musa kepada Nabi Musa. Qala ba'da dzalik wa qawlu unasin minas sahabah, dan pernyataan sekelompok orang dari kalangan sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan subhanallah, ucapan yang disampaikan oleh sebagian sahabat Rasul ini juga terjadi dalam sebuah perjalanan ke medan tempur, dalam sebuah perjalanan jihad. Subhanallah, sekian kejadian ini menunjukkan tentang bahwa mereka adalah orang-orang yang saleh. Apa yang mereka nyatakan? Mereka meminta kepada Rasulullah, ij'al lana zati anwab kama lahum zatu anwab. Ya Rasulullah, jadikanlah kepada kami ini atau untuk kami sebuah zatu anwab, sebagaimana orang-orang musyrikin juga memiliki zatu anwab. Zatu anwab ini adalah sebuah pohon yang diyakini oleh musyrikin mengandung barokah, di mana orang-orang musyrikin kalau mau bertempur mereka menggantungkan pedang-pedangnya, tombak-tombaknya, panah-panahnya di pohon tersebut dengan keyakinan bahwa mereka akan mendapatkan barokah, pedang-pedangnya akan diberi barokah ya, oleh Allah Subhanahu wa taala melalui perantara pohon yang dikeramatkan itu. Loh, kok bisa pohon dikeramatkan? Macam-macam sebabnya. Khurafat yang terjadi di kalangan Quraisy, termasuk isu yang disebarkan oleh seorang tokoh mereka bahwa Latta yang telah meninggal itu ternyata ruhnya masuk ke sebuah batu besar. Ini barakallahu fikum, syubhat yang disebarkan atau di antara syubhat yang disebarkan di kalangan Quraisy pada waktu itu. Salah satu tokoh mereka, ketika kita tahu bahwa Quraisy itu sering melakukan perjalanan pada waktu Syita dan Saif. Di waktu Saif mereka pergi ke mana? Ke Syam. Nah, di Syam itu mereka bertemu dengan berbagai macam orang di dunia yang berdatangan dari penjuru dunia, datang dari Eropa, datang dari India, datang dari berbagai macam. Nah, yang datang ke tempat tersebut berdagang. Nah, sampai akhirnya orang-orang Quraisy mulai mengenal atau berkenalan dengan orang-orang Majusi, orang-orang Hindu,
yang datang dari India. Nah, lah akidah ini tadi dibawa dari hasil pertemuan orang-orang Quraisy dengan orang-orang Majusi dan animisme pada waktu itu. Pulang ke Makkah dengan membawa akidah tersebut. Sampai disebarkanlah isu di Makkah bahwa sebenarnya Latta itu tidak mati, tetapi ruhnya sekarang sedang masuk ke sebuah batu. Akhirnya batu itu diibadahin oleh sebagian Quraisy. Loh, karena mereka ada tarikat-tarikat juga. Ada tarikat-tarikatnya mereka itu. Ada sekian kelompok di antara mereka. Ada sekian versi di dalam khurafat-khurafat mereka sebagaimana terjadi sekarang di kalangan muslimin. Ada yang menyatakan, oh ini dulu sebabnya begini kejadiannya. Tetapi di daerah lain menyatakan, oh enggak, itu kejadiannya begini sebenarnya. Nah, barakallahu fikum. Nah, Zatu Anwab ini salah satu tempat atau salah satu wasilah yang mereka gunakan untuk mengais barokah. Ketika para mujahidin bersama Rasul SAW dari kalangan sahabat sampai di suatu tempat melihat Zatu Anwab, ingat mereka kepada kebiasaan dahulu masih waktu di Makkah atau bersama kaum musyrikin. Ketika mereka masih musyrikin, ingat, iya, dulu kita menggantungkan pedang-pedang kita kalau mau bertempur untuk dapat barokah. Ya Rasulullah, ya mbok dijadikan buat kita, iya, sebuah pohon seperti Zatu Anwab yang kita bisa menggantungkan pedang-pedang kita di sana. Subhanallah. Apa kira-kira jawaban Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap mereka? Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi rahimahullah dengan sanad yang sah, yang sahih. Nah, dari hadis Abi Waqid Al-Laitsi radhiyallahu anhu, Rasulullah menyatakan dengan sebuah pengingkaran yang besar, Allahu Akbar. Dimulai dengan takbir yang menunjukkan itu adalah pengingkaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap perbuatan tersebut. Innaha sunan qultum kaqalat banu Israil li Musa ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Sesungguhnya apa yang kalian ucapkan ini adalah sebuah prinsip, sebuah sunnah yang telah diucapkan oleh Bani Israel kepada Nabi Allah Musa. Yaitu apa yang diucapkan oleh Bani Israel, jadikan bagi kami sebuah ilah, sebuah Tuhan, sebagaimana mereka juga ada Tuhan, yakni mereka pengikut Fir'aun. Kemudian Rasulullah membacakan sabdanya yang berikutnya, la tattabi'unna sunana man kana lakum. Pasti kalian akan mengikuti jejak orang-orang yang sebelum kalian. Barakallahu fikum, ikhwani fid din, azzani wa iyyakum. Ini sebagai bentuk jawaban terhadap mereka. Bagaimana bentuk pendalilannya? Bentuk pendalilannya adalah pengingkaran Rasul sallallahu alaihi wasallam terhadap ucapan mereka. Tetapi di sini ada sebuah syubhat baru. Dari hadis ini saja, Ahlul Bid'ah mengeluarkan syubhat yang lain lagi. Syekh menyatakan, walakin lil musyrikina syubhatun yudluna biha inda hadhil qissati wahiyah. Namun kata Syekh, bagi mereka orang-orang musyrikin itu ada sebuah syubhat baru yang mereka ulurkan, mereka munculkan di tengah-tengah kisah ini. Apa itu? Wahia annahum yaqulun. Mereka berkata, orang musyrikin, inna bani Israila lam yakfuru bidzalika. Wa kadzalika alladziina qalu lin nabi sallallahu alaihi wasallam ij'al lana dzati anwab lam yakfuru. Dan mereka-mereka yang bersama Nabi Musa dari kalangan Bani Israel yang meminta kepada Nabi Musa untuk dijadikan buat mereka ilah, sebagaimana para pengikut Fir'aun juga ada alihah, dan juga para pengikut Rasul SAW dari kalangan sahabat yang ikut bersama Rasulullah dalam perjalanan tersebut dan meminta kepada Rasul untuk dijadikan Zatu Anwab, sebuah pohon yang bisa mendapatkan barokah darinya.
mereka tidak kemudian menjadi kafir dengan sebab ucapan mereka. Mereka tetap sebagai mukminin. Nah, lalu gimana? Apa bentuk pendalilan Anda? Apa bentuk hujjah Anda dari kisah ini? Nah, di sini akan dijelaskan oleh muallif. Qala fal jawab. Paham sekarang syubhatnya ya ikhwan? Nah, al jawab an taqula. Anda bisa katakan kepada dia, inna bani Israila lam yaf'alu wa kadzalika alladhina sa'alu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lam yaf'alu wa la khilafa anna bani Israila law fa'alu dhalika lakafaru wa kadzalika la khilafa anna alladhina nahahum an-nabiy sallallahu alaihi wasallam law lam yuti'uhu wattakhadhu dhati anwaq ba'da nahyihi lakafaru wa hadha huwal matlub. La Banu Israil, para pengikut Musa, ketika diingatkan oleh Nabi Musa, apa jawaban mereka? Apakah kemudian mereka melanjutkan keinginannya, merealisasikan keinginan mereka? Jawabannya tidak. Mereka mengikuti nasihat Nabi Musa dan tidak melanjutkan lagi permintaan tersebut. Nah, mereka belum berbuat, belum mewujudkan keinginannya. Sempat minta, sempat mengucapkan keinginannya kepada Nabi Allah Musa, tetapi belum terrealisasi keinginan tersebut, dan mereka menyatakan sami'na wa ata'na terhadap nasihat Nabi Allah Musa alaihi salam. Ya, atas dasar ini mereka tidak kemudian menjadi kafir karena mereka tidak berbuat, justru mengikuti nasihat. Begitu pula sebagian sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan ij'al lana dzati anwaq kama lahum dzatu anwaq. Apa ketika mereka mendengar Rasulullah marah? Apa sikap mereka? Apa kemudian mereka menyatakan, ya Rasulullah, jangan terlalu keras-keras sih. Dikasih kemudahan kita ini. Masa seperti itu, gini nggak boleh, gitu nggak boleh. Nah, lalu gimana? Cuma pohon kita minta barokah, ini pohon kan nggak pernah berbuat maksiat kepada Allah. Nah, coba, apa seperti itu sikap sahabat? Jawabannya sih, mereka menerima larangan Rasul SAW dan kemudian mereka tidak melanjutkan lagi permintaannya, berhenti sampai di situ. Atas dasar itu, sepakat para ulama bahwa mereka tidaklah kemudian dikafirkan karena mereka tidak mewujudkan keinginannya dalam bentuk perbuatan. Paham ya kawan? Ini syubhat al-mubtadi'ah yang kemudian mereka ingin mematahkan hujjah ahli sunnah dengan peristiwa ini tadi. Nah, antum ya kawan, asyahid dari hadis ini tadi, hadis Abi Waqid Al-Laitsi yang diriwayatkan Tirmidzi rahimahullah adalah kalau mereka berbuat, kalau mereka mewujudkan keinginannya tadi dalam hal dzatu anwaq, niscaya mereka la kafaru, niscaya mereka akan menjadi kufar dengan sebab tindakan mereka itu tadi. Nah, qala, sampai di sini bisa dipahami. Sebelum melanjutkan kepada beberapa faedah yang akan disebutkan oleh muallif dari kisah tersebut, ada yang perlu disampaikan? Naam, alhamdulillah. Qala al-muallif, walakin hadhihi al-qissatu tufidu anna al-muslima bal al-alima qad yaqa'u fi anwa'in min asy-syirki la yadri biha فتفيد التعلم والتحرز ومعرفة أن قول الجهال التوحيد فهمناه أن هذا من أكبر الجهل ومكايد الشيطان. Namun kata beliau, di balik kisah ini ada beberapa faedah. Yang pertama, faedahnya itu adalah bahwa seorang muslim yang sudah berislam, bal al-alim, bahkan kadang-kadang seorang yang berilmu,
Bukan sekedar muslim, muslimnya plus lagi. Punya ilmu dia. Qad yaqa'u fi anwa'in minasyirik. Bisa saja dia jatuh kepada beberapa perbuatan syirik. Baik dalam bentuk ucapan atau dalam bentuk keyakinan atau sudah sampai pada tingkatan perbuatan. Nah, bisa saja seorang muslim, bahkan seorang yang sudah punya ilmu sekalipun, bisa dia jatuh kepada perbuatan syirik. La yadri biha, dalam keadaan dia nggak menyangka, nggak tahu itu, nggak tahu bahwa itu adalah syirik. Khusus beberapa perbuatan yang dia jatuh padanya, padahal dia muslim, padahal dia bahkan punya ilmu. Nah, bagaimana bentuk pendalilannya? Dari mana ini? Ini yang mengucapkan tadi, ij'al lana ilahan kama lahum aliha, dan ucapan ij'al lana zati anwab kama lahum zatu anwab, ini orang-orang yang hidup bersama Rasul. Beberapa orang yang sempat bersama dengan Nabi. Mereka tahu bagaimana wahyu itu sampai kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sempat mengucapkan, walaupun dijelaskan oleh para ulama bahwa yang mengucapkan ucapan ini adalah beberapa kaum muslimin pada waktu itu yang masih baru masa keislamannya. Kemudian mereka ikut bertempur bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi mereka muslimun. Nah, barakallahu fikum, ternyata mereka mengucapkan sebuah ucapan, memohon sebuah permohonan yang tanpa mereka sadari ternyata mengandung kesyirikan. Sampai-sampai Rasulullah bertakbir, Allahu Akbar, luar biasa ini apa yang kalian minta. Innaha sunnah, laqad qultum kama qalat Banu Israil. Sesungguhnya ini adalah sebuah prinsip, sebuah akidah yang mana Banu Israil telah mengucapkannya seperti yang kalian ucapkan ini. Nah, barakallahu fikum, tanpa mereka menyadari perkara ini. Fatufidut ta'allum, maka kisah ini mengandung faedah tentang wajibnya seorang untuk belajar. Tentang wajibnya kepada seorang muslim untuk dia menuntut ilmu. Nah, dan berhati-hati dalam perkara agama. Tidak sembarangan dia mengucap. Jangan-jangan apa yang dia ucapkan itu mengandung kekufuran. Jangan sembarangan dia berkeyakinan. Jangan-jangan keyakinan dia itu ternyata mengandung kesyirikan. Perlunya untuk belajar. Talabul ilmi. Nah, dan dari kisah ini kita menjadi tahu ucapan sebagian juhal, sebagian orang-orang yang jahil, walaupun dia alim pada di pandangan umat, tetapi dia jahil. Ucapan sebagian mereka yang menyatakan at-tauhid fahimna. Kalau tauhid kami paham. Tauhid gampang ya sih. Nah, tauhid itu dibagi 3. Uluhiyah, rububiyah, dan asma wa sifat. Apa itu tauhid uluhiyah? Ifradullah bil ibadah. Apa itu tauhid rububiyah? Ifradullah bil khalqi wat tadbir wal mulk. Apa itu tauhid asma wa sifat? Ifradullah bima yakhtassu bihi min al asma wal husna wa sifat al ula. Bisa dia jawab. Nah, sangat ya tauhid. Inti setiap waktu tauhid aja. Ke sana tauhid, ke timur tauhid, ke barat tauhid, maju tauhid. Nah, ahli sunnah ini ke sana ke tauhid aja. Hah? Ternyata dia nggak ngerti apa itu tauhid. Barakallahu fikum. Apa konsekuensi daripada tauhid? Apa itu cabang-cabang yang dikandung oleh kalimat la ilaha illallah yang sampai ditulis oleh para ulama karya-karya yang besar dalam bidang tauhid. At-Tauhid karya Ibnu Khuzaimah. Al-Imam Al-Bukhari punya bab kitab khusus, bukan bab, kitab khusus di dalam Sahih Bukhari, Kitabut Tauhid. Dibahas panjang lebar. Nah, tetapi sebagian umat ini, bahkan sebagian tokoh-tokoh dari umat ini meremehkan tauhid.
Seolah-olah tauhid itu gampang ya, tauhid itu la ilaha illallah sudah selesai. Sekarang ini bagaimana kita bisa mengatasi kemungkaran-kemungkaran yang terjadi di tengah umat? Bagaimana kita bisa merubah mereka-mereka yang berhukum kepada selain hukum Allah? Bagaimana kita bisa memberantas korupsi? Nah, sehingga tiap hari yang dia baca adalah koran, Jawa Post atau Kompas cari berita. Atau BBC London, siapa sekarang yang kena korupsi? Berapa korupsinya? Dia lihat berapa dana yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam bidang kesehatan. Kemudian dibaca pengeluarannya, ininya, itunya, dibahas sampai jadi satu buku khusus, ya, yang isinya hanya membongkar tentang korupsi. Wah, dia sendiri nggak tahu apa itu tauhid, apa itu konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah. Wa subhanallah, sebagian tokoh itu tadi yang setiap hari atau hampir mayoritas waktunya itu sibuk dengan perkara seperti itu, dia nggak ngerti bahwa apa yang dia jadikan sikap besi kuning di rumahnya itu, ya, itu adalah satu kesyirikan. Nggak paham? Mau basmi korupsi, mana yang lebih besar dosanya? Korupsi atau syirik? Wah, ini nggak mau mengingkari korupsi, ya kita mengingkari, tapi masing-masing harus ada porsinya dan sesuai dengan cara yang ditentukan oleh syariah. Nah, ikhwani fiddin azzani wa iyyakum. Kita nggak jauh-jauh sekarang bagaimana nasib pergerakan al-Ikhwanul Muslimin yang didirikan oleh Hasanul Banna ketika mereka dan tokoh-tokohnya meremehkan tauhid dan dakwah tauhid. Bagaimana nasibnya sekarang? Ketika pada awalnya mereka bercita-cita yang luar biasa cita-citanya. Luar biasa cita-cita mereka. Tetapi ketika dalam gerakan Ikhwan Muslimin, di dalam tubuh mereka, para tokoh-tokohnya tidak mementingkan tauhid, mestinya itu adalah menjadi dasar pergerakan dakwah mereka, hancur mereka. Coba kita lihat sekarang Mustafa As-Sibai, pimpinan Ikhwan Muslimin di Syria, datang jauh dari ke kuburan Rasul. Ini pimpinan loh ya, jangan dikira adalah kalangan awam dari Ikhwan Muslimin. Pimpinannya datang dari Syria ke Madinah, kuburan Rasul. Ya, dari Syria Madinah loh, bukan Surabaya Jember. Ya, Syria Madinah. Rangka perjalanan sebulan ke kuburan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, sampai di sana memanggil-manggil Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Sayyidi, ya Habiballah, wahai tuanku, wahai kekasih Allah. Nah, sesungguhnya aku sudah lama menderita dari penyakit-penyakit. Tidak ada yang bisa menyembuhkan dari penyakit ini kecuali engkau. La haula wa la quwata illa billah. Pimpinan Ikhwanul Muslimin di tingkat Syria sana tidak paham apa itu tauhid. Nah, dengan tegas dia menyatakan bahwa enggak semestinya diingkari oleh pihak-pihak yang selalu mengingkari orang-orang yang datang ke kuburan untuk meminta-minta. La haula wa la quwata illa billah. Ini satu tokoh. Berikutnya Umar Al-Masani, salah satu tokoh, mungkin tingkatannya sudah Perdana Menteri Ikhwanul Muslimin, yang menyatakan bahwa tokoh sosialis pertama adalah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab dinyatakan sebagai tokoh sosialis pertama. Nah, kemudian sampai menyatakan bahwa Umar Al-Masani dan juga diucapkan oleh Muhammad Al-Ghazali bahwa Umar bin Khattab ini pun mengambil ilmu sosialisme ini dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selesai sudahlah. Intaha amruh. Ini apa sebabnya? Ketika mereka meremehkan tentang perkara tauhid. Nah, meremehkan perkara makna la ilaha illallah dan konsekuensinya, rontok itu dakwah. Nah, apa sekarang dihasilkan oleh Ikhwan Muslimin? Coba sebutkan satu.
apa yang sudah direalisasikan oleh dakwah Ikhwanul Muslimin sejak berdirinya berapa puluh tahun yang lalu itu. Nah, tunjukkan satu daulah Islamiyah yang berhasil didirikan. Tunjukkan satu khilafah Rashidah yang sudah berhasil mereka dirikan. Kalau mereka mau menyebut Sudan, sudah kita sebutkan bagaimana daulah Sudan. Umar al-Bashir presidennya, wakil presidennya Nasrani. Perdana menterinya Hasan al-Turabi, pimpinan Ikhwan Muslimin di sana, yang dinyatakan oleh Salman al-Auda sebagai mujaddid. Hasan al-Turabi ini, pimpinan Ikhwan Muslimin, ya, dinyatakan sebagai apa? Mujaddid. Nah, yang dia termasuk yang menyambut kedatangan Paulus Yohanes kedua yang sudah bongkok kemarin itu. Nah, barakallahu fikum. Disambut. Negara Sudan yang didirikan sana salib setinggi 12 meter. Nah, menteri-menteri negaranya lebih dari 10 menteri Nasrani. Katanya Salman Auda, daulah Islamiyah, daulah Islamiyah. Kata tokoh-tokoh Ikhwan Muslimin, daulah Islamiyah. Subhanallah. Sementara tempat dia dilahirkan sejak kecil masih ngompolan, ya, di Saudi Arabia yang didirikan di atas tauhid, ya, masih ngompolan dilahirkan di situ. Nah, barakallahu fikum. Dididik di sana sekolah sejak masih kecil, dibiayai oleh pemerintahnya sekolah. Nah, nggak ngerti bahwa negerinya adalah daulatut tauhid. Justru mencaci maki negerinya, mencaci maki ulamanya, dinyatakan antek-antek Amerika, budak-budak Amerika. Subhanallah. Ini ketika sebuah dakwah tidak lagi didasarkan kepada tauhid. Ketika mereka telah meremehkan tauhid. Nah, hancur. Kalau mereka mau bertanya, antum ahli sunnah yang selalu menjerit-jerit tentang tauhid, mana yang sudah kalian realisasikan? Oh, gampang kami menjawabnya. Gampang kami menjawabnya sekarang. Daulatut Tauhid Al-Mamlakatul Arabiyyah Saudiyah yang ditegakkan di atas tauhid. Nah, sejak berdirinya. Ketika dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab diterima oleh Al Saud di Ad-Dir'iyah, dan Al Saud menyatakan kami siap untuk berada di belakang dakwah ini. Berangkat, jalan, terus tegakkan dakwah tauhid. Ketika mulai berdiri, apa yang jadi program pertama? Pembasmian korupsi? Bukan. Kubur-kubur yang diziarahi dan dikeramati dibangun dengan kubah yang besar, dihancurkan di kota Jeddah, di Madinah, di Makkah, dihancurkan. Ini program, nggak muluk-muluk, ya. Terus yang ketok moto aja, jangan terlalu pakai seminar sana, seminar sini, selebaran sana, pamflet sini, pamflet sana, nggak perlu ya. Nah, ini yang ketok moto yang nampak jelas di mata. Inilah dakwah Rasul. Sekarang hasilnya, daulah melahirkan para muwahhidin, para ulama tauhid, ulama sunnah. Hampir setiap ulama mendapatkan ilmu di negeri itu, mendapatkan faedah. Hatta seperti Syekh Mukbil rahimahullah mendapatkan ilmunya di daulah itu. Sampai setingkatan Syekh Al-Albani rahimahullah mendapatkan banyak faedah di negeri tersebut. Dan akhirnya murid-muridnya bertebaran di seluruh dunia. Daulat Tauhid. Subhanallah. Luar biasa kalau kita berbicara tentang ini. Dan insya Allah akan ada waktunya nanti kita akan berbicara tentang ini, membongkar kedok hizbiyin yang dinyatakan bahwa Daulat Tauhid Mamlakah Arabiyyah Saudiyah sebagai penghancur khilafah Utsmaniyah. Kita ingin tahu siapa itu khilafah Utsmaniyah yang mereka sok menangis, sehingga benar-benar kata ulama hatta na'lam man baka mimman tabaka, sehingga kita benar-benar tahu siapa orang yang benar-benar nangis dari orang-orang yang cuma tabaka, pura-pura nangis. Biar kita tahu siapa itu khilafah Utsmaniyah yang dielulukan
demonstrasi, mengadakan peringatan, ya, keruntuhan diperingatin ya si Bahlul. Nah, subhanallah, ulul magluba ya ikhwan. Akalnya sudah terbalik. Kalkuzi mujakhiyat ya Ustaz, tumpahnya. Nah, fa ikhwani fid din azzani Allah iyyakum, Syekh mengingatkan sekarang di sini. Dari kisah ini, dari kisah Zatu Anwar, dari hadis Abi Waqid bin Laitsi radhiyallahu anhu, bisa diambil faedah pula bahwa apa yang diucapkan oleh kebanyakan orang-orang juhal walaupun imamahnya tak kepala. Nah, barakallahu fiik, yang menyatakan bahwa tauhid itu gampang, kami sudah paham. Nah, an hadza min akbaril jahl, bahwa ini adalah bagian dari kebodohan yang besar dan bagian daripada kait makar-makar syaitan. Nah, ada lagi yang menyatakan gampang ya akhi. Sudah, kita sekarang jangan bicara tentang syirik, bid'ah, tauhid, sunnah. Jangan, diam dulu, diam. Tenang. Nanti kalau sudah kita berhasil megang tampuk kekuasaan, nah, kekuatan sudah ada di tangan kita, kita basmi itu semua insyaallah. Bid'ah kita basmi, syirik kita basmi. Kata Syekh Mukbil rahimahullah, haula yubnuna da'watahum 'alal khayalat. Mendirikan dakwanya mereka di atas khayal. Khayal. Nah, khilafah, dibayangkan duduk mikir, punya papan tulis di rumah yang gambar khilafah, bumi dikasih bendera tancap la ilaha illallah, tembus dari ujung bumi yang satu ke bumi yang berikutnya. Khayal ya akhi. Sementara mereka, subhanallah, yang orang awam tahu aja. Pernah suatu hari ada sholat di masjidnya mereka, Masjid Hizbut Tahrir di kampus itu. Ini waktunya Idul Adha. Idul Adha itu kalau habis takbir itu dilakukan kapan? Setelah hari rayanya. Dilakukan setiap habis sholat fardu kan ya? Anda pikir orang awam tahu ini? Orang awam ya, kan di masjid-masjid itu tahu masalah ini gitu loh. Nah, ini habis sholat maghrib, kebetulan anak waktu itu telat, jadi 2 rakaat. Nah, kok nggak takbir ini? Lanjut masbuk kan? Nah, nggak takbir. Sampai selesai anak sholat sunnah, berzikir sholat sunnah, nggak takbir. Nah, akhirnya datangin satu dari mereka yang biasa ngimamin, biasa ngurus di situ. Assalamualaikum ya Ustaz. Biasanya kalau habis sholat fardu hari raya Idul Adha ini, selama ayam tasyrik itu ada takbir. Oh iya ya Ustaz, jadi saya sekarang diambil mic sih. Kami mau bertakbir nih sekarang Ustaz. Padahal ini sudah tadi nih, sholatnya sudah selesai sudah tadi nih. Orang sudah pada sholat sunnah, sudah bubaran, mau megang mic, mau takbiran pakai speaker. Nah, dulu. Bukan sekarang, tadi habis sholat, Assalamualaikum, Allahu Akbar. Ini sunnahnya, bukan sekarang. Nah, la haula wala quwata illa billah. Ini yang aktivisnya loh ini sudah, ya, aktivis loh ini. Nah, subhanallah, kesiannya, sekian tahun nggak ngerti tentang itu. La haula wala quwata illa billah. Ikhwani fid din azzani Allah wa iyyakum, benar-benar dakwah mereka didirikan di atas khayal. Nah, sampai karena tingginya semangat khayalnya itu tadi, ya, sudah bentuk pemerintahan dulu. Ada presidennya, ada gubernurnya, ada bupatinya, ada RW. Loh iya, antum lihat ini itu ada itu aturan strukturnya. Nah, sudah ada menteri-menterinya. Nah, nanti ribut sendiri. Untuk ini siapa yang mau jadi gubernur di sini? Wah, berselisih antara mereka. Siapa yang mau jadi presiden kali ini? Ya Allah, bertahun-tahun seperti ini. Khayal. Negara nggak punya wilayah, nggak punya rakyat. Nah, Astagfirullahaladzim. Nah, ikhwani fid din azzani wa iyyakum, apa sebabnya ini semua? Ketika mereka meremehkan tauhid, yang itu adalah pondasi daripada dakwah, maka robohlah ini semua. Bangunan roboh. Nah, qala al-muallif rahimahullah,
wa tufidu aidan anna al-muslim al-mujtahid idza takallama bi kalamin kufrin wa huwa la yadri tanabbaha ila dhalika wa taba min sa'atihi fa innahu la yakfur kama fa'ala banu Israil walladzina sa'alu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Faedah yang kedua sekarang. Tadi selesai dari faedah yang pertama. Nah, apa itu faedah yang pertama? Bahwa seorang muslim, bahkan mungkin yang punya ilmu sekalipun, bisa jatuh kepada perbuatan syirik tanpa dia merasa, tanpa dia tahu bahwa itu adalah syirik. Dan sekaligus bantahan terhadap ucapan sebagian juhal yang menyatakan tauhid gampang, kami sudah paham kok, tidak berat. Nah, yang kedua adalah faedah yang kedua, bahwa seorang muslim yang beristihad, jika dia mengucapkan suatu ucapan kekufuran, ucapan mengandung kekufuran, wa huwa la yadri, dalam keadaan dia tidak tahu bahwa itu mengandung kekufuran. Nah, fanubbiha ila dzalik, kemudian dia diingatkan, dinasehati, ditegur bahwa ini ucapan Anda mengandung kekufuran, hati-hati. Wa taba min sa'atihi, kemudian dia bertaubat di waktu itu. Ketika mendengarkan nasihat dia, astagfirullah, jazakallah khair ya akhi atas nasihat inti, atas tegurannya. Ana enggak paham ini. Barakallahu fiik. Nah, fa innahu la yakfur, sesungguhnya dia tidak kemudian menjadi kafir dengan itu. Walaupun ucapannya sudah ucapan kekufuran. Sebagaimana yang dilakukan oleh Bani Israil dan sebagian sahabat yang mengucapkan atau meminta kepada Rasulullah permintaan mereka. Ini faedah yang kedua. Seorang mujtahid, jika dia keliru mengucapkan suatu ucapan yang mengandung kekufuran, dan ketika dia diingatkan, ya, baik diingatkan melalui orang, ya, ataupun dia ingat sendiri tahu, misalkan dengan membaca buku, ya, atau yang lainnya, tiba-tiba dia tahu bahwa ini adalah kekufuran atau kesyirikan, kemudian dia bertobat, maka tidak kemudian divonis sebagai kafir. Yang ketiga, faedah wa tufidu aidan. Jadi setiap ada kalimat wa tufidu itu faedah. Faedah pertama, kedua, dan ketiga. Anna law lam yukaffar fa innahu yughalladu alaihi al-kalamu taghlidan shadidan kama fa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya mereka tidak divonis dengan vonis kekufuran akibat perbuatan dia tadi, maka minimalnya adalah diperkeras sikap kepadanya, diperkeras nasihat dan teguran untuknya. Nah, sekali lagi ini menunjukkan bahwa tidaklah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengeneralisir setiap permasalahan untuk kemudian semua disikapi dengan lembut, untuk semua kasus disikapi dengan jangan gitu om, keliru kamu itu, keliru, jangan gitu, nggak baik. Yang kan sekarang yang ada di benak muslimin itu Rasul seperti itu ya. Rasulullah itu jalan senyum. Ketemu, assalamualaikum. Ada orang berbuat mungkar, jangan gitu, nggak baik gitu. Nah, jangan diulangi. Itu yang ada di benak muslim ini seperti ini. Nah, kalau disebut bahwa Rasulullah itu uswatun hasanah, yang tergambar itu sosok Rasul yang tersenyum, masya Allah baik, pemurah itu. Nah, nggak pernah disampaikan kepada mereka bagaimana Rasulullah yang ketika beliau marah melihat kemungkaran. Dari sekian kisah itu termasuk kisah hadis Abi Waqid al-Laitsi ini tadi. Rasulullah ketika mendengar ucapan ini sebagai sahabat ini, dan ini dalam pertempuran, kalau menurut mazhabnya ikhwan muslimin, jangan diingkari. Jangan, ini akan menimbulkan perpecahan. Barisan mujahidin bisa melemah. Jangan, biar nanti suatu waktu dia akan tahu. Biar, yang penting mereka kan sama-sama la ilaha illallah. Sampai di senjatanya itu, di AK-47-nya itu ada bendera tertulis la ilaha illallah, benderanya bendera hitam lagi. Nah, kenapa bendera hitam? Nanti kita akan ada bahasan tentang ini, insyaallah. Barakallahu fikum, tertulis la ilaha illallah, saking semangatnya, ya.
Tapi kalau mau bertempur, ambil kuburannya, tanah kuburan Sayyidah Fatimah atau Sayyidah Zainab atau siapa, taruh di sabuknya, diikat. Nah, barakallahu fikum. Ketika mau ada yang mengingkari, menasihatin masalah ini, mendakwai mereka, wah, dituduh ini pemecah belah, ini Wahabi, pemecah belah umat yang bisa membuat lemah barisan mujahidin. Ketika terjadi di Afwan, sampai ujung-ujungnya dibunuhnya Syekh Jamilur Rahman rahimahullah, pimpinan ahli sunnah wal jamaah dalam jihad Afghanistan melawan komunis Rusia. Syekh Jamilur Rahman rahimahullah adalah salah satu ulama di negeri Afghanistan pada waktu itu yang dia berjihad, tapi kata beliau tidak boleh meninggalkan dakwah. Jihad tapi tidak boleh meninggalkan talabul ilmi. Nah, tauhid, sunnah, sehingga di daerah Kunar, provinsi Kunar di Afghanistan itu yang telah dikuasai oleh Syekh Jamilur Rahman dan ahli sunnah dari kalangan mujahidin Afghanistan, sebagian Afghanistan dan mujahidin dari negara Arab dan yang lainnya pada waktu itu sudah mulai diterapkan syariat Islam. Kuburan-kuburan diratakan, kubah-kubah itu dibongkar, tauhid, pelajaran-pelajaran, ya, halaqah-halaqah ilmiah tersebar di sana sini di daerah Kunar. Hizbiyun, Ikhwanul Muslimin, Sufiyah, Rafidhah, kelompoknya Hidmatyar dan Burhanuddin Rabbani, nah, dan yang lainnya sakit hati dan menyatakan ini pemecah belah umat ini pemecah belah barisan mujahidin. Sampai ada seorang ikhwani, ya, barakallahu fikum, dengan teganya dia menghabisi Syekh Jamilur Rahman, habis nyawanya. Dan dengan tega kelompok-kelompok hizbiyin itu tadi, Ikhwan Muslimin, JI-nya, Jamaah Islamiyahnya, kemudian Rafidhahnya, kemudian Sufiyah dan tarekat-tarekatnya, yang mereka punya senjata lengkap. Kalau di sini kan tasbih tok. Iya, di sana Sufiyah punya ini juga gitu loh. Nah, barakallahu fikum. Itu dihabiskan Kunar. Ribuan muwahhidin meninggal dunia. Dan dengan tegas mereka menyatakan, "Idzan tahaina minasy syuyu'iyyin, bada'na bikum ayyuhal wahhabiyun." Ketika sudah selesai kita menghadapi komunis Rusia, maka kami akan memulai menghabisin kalian untuk yang berikutnya, wahai Wahabi. Barakallahu fikum. Sejak itu carut marutlah medan pertempuran jihad Afghanistan. Masing-masing berebut kekuasaan, masing-masing mengklaim, masing-masing begini, yang Syiahnya begini, yang Sufinya begini, yang Jamaat Takfir pengikut Bin Laden begini, yang pengikut Hidmatyar begini, terus antar mereka saling mengarahkan senjatanya. Ketika kapan? Ketika tauhid telah dimusuhi. Nah, jadi jangan berhayal kalau tauhid tidak bisa direalisasikan, maka ketahui semua itu adalah khayal. Nah, ikhwani fid din, azzani Allah wa iyyakum. Lah, Syekh Jamilur Rahman pada waktu berusaha mengingkari perkara ini. Mereka menyatakan tidak, jangan diingkari. Ini dalam masa jihad sekarang. Coba lihat kisah Jatu Anwar ini terjadi di waktu jihad. Ya, Rasulullah marahnya gak tanggung-tanggung, dimulai dengan takbir, Allahu Akbar. Innaha sunnah, qultum kama qalat Banu Israil. Ikhwani fid din, azzani Allah wa iyyakum. Ini perkara bagian daripada contoh tauladan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah. Nah, jadi uswah hasanahnya Rasul itu bukan hanya ketika Rasulullah tersenyum, ketika Rasulullah membantu pekerjaan istri di rumah. Kan itu yang disebut dia di pengajian-pengajian. Bukan itu. Bukan hanya itu. Itu bagian daripada lingkaran dinil Islam ini. Nah, tapi ambillah uswatun hasanah ini. Posisikan Nabi sebagai uswatun hasanah dalam seluruh aspek dinul Islam. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini beberapa faedah yang bisa diambil dari hadis Abi Waqid Al-Laitsi sebagai salah satu jawaban terhadap syubhat mereka. Kesimpulannya bahwa hadis ini menunjukkan
walaupun seseorang telah mengucapkan la ilaha illallah, dia telah beramal dengan amal salihah, bukan hanya sholat dan saum saja, bahkan ikut berjihad. Kalau dia melakukan perbuatan syirik, perbuatan yang bisa menggerogoti bahkan menggugurkan kalimat la ilaha illallah, maka dengan itu dia keluar dari Islam. Loh, mana buktinya? Para ashab Zatu Anwar yang meminta kepada Rasulullah tersebut tidak menjadi kafir. Jawabannya, karena mereka belum mewujudkan keinginannya. Ketika dapat teguran langsung berhenti, tidak maksa. Nah, kalau maksa terus, maka dengan itu mereka akan dinyatakan sebagai kufar, keluar dari la ilaha illallah, yang ujung-ujungnya kalau terus diperangi, sebagaimana diperanginya Banu Hanifah, sebagaimana diperanginya para murtadin yang lainnya. Fahimtum ya ikhwan? Ini wallahu taala alam bisawab. Sampai di sini kajian kita. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.